Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Ini salah satu diklat yang saya telah laksanakan, saya ikuti minggu lalu di BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pembangunan berkelanjutan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi, pembangunan berkelanjutan ini adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Ini adalah salah satu aspek keberlanjutannya, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jadi ada 3 aspek. Jadi pembangunan berkelanjutan ini tidak hanya membangun aja gitu ya, jalanan makin ditinggiin, kemudian gedung-gedung makin bertingkat gitu. Tapi mementingkan ketiga aspek ini, yaitu aspek lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan ini dibutuhkan untuk ketika kita kita sekarang mulai membangun kan ya, jalanan, saluran, pembangunan, kemudian tidak memikirkan nantinya apakah ada bencana atau imbas negatifnya. Jadi untuk itu kita harus memikirkan juga tentang lingkungan hidup, ekonomi, dan sosialnya. Ruang lingkup pengelolaan lingkungan, yaitu yang pertama perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Kemudian pencegahan kerusakan yang merupakan daya dukung dan pemanfaatan lahan. Lalu ada pengendalian pencemaran berupa pencemaran air, udara, sampah, dan B3. Kemudian antisipasi perubahan iklim, yaitu energi dan emisi gas rumah kaca. Pencemaran seperti kita tahu bersama ya, jadi lingkungan akan semakin kotor atau bagaimana, itu ada sampah dan limbah B3. Sampah dan limbah B3 ini terdiri dari sampah domestik maupun sampah B3 dari industri. Kemudian pencemaran itu ada pencemaran udara, yang paling banyak itu emisi kendaraan. Jadi untuk di Jakarta ini yang paling banyak emisi udaranya itu berasal dari transportasi. Itu sekitar 70%. Makanya kemarin ada salah satu dari gubernur, salah satu aturan itu kita ASN maupun PJKP seharusnya ya, tapi PPS tidak, itu menggunakan pada setiap hari Rabu menggunakan angkutan umum. Itu salah satu untuk menekan dari emisi kendaraan tersebut. Lalu ada emisi industri juga. Pencemaran air itu terdiri dari limbah cair industri dan limbah cair domestik. Sampah dan limbah B3. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah lingkup rukun warga. Jadi pengertian sampah ini adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Lalu kalau untuk limbah B3 sendiri adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi, serta memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Ini adalah salah satu contoh pemilihan sampah. Sebenarnya sekarang lebih banyak ya, ada yang 10, ada yang 5. Tapi yang paling banyak digunakan yaitu pemilihan sampah 3 ya. 3 bagian seperti sampah B3 terdiri dari elektronik, baterai, obat-obat, dan bahan kimia. Lalu ada sampah anorganik dari plastik, kaca, besi, karet, dan styrofoam. Kemudian sampah organik itu sisa makanan, sayuran busuk, dan daunan. Itu digunakan untuk
memudahkan pembuangan dan pengolahan kembali, serta memisahkan pembangunan sampah organik, anorganik, dan B3, sehingga membuat sampah menjadi ramah lingkungan. Ini adalah kegiatan bank sampah Menara Oren di Kelurahan Koja. Itu dilaksanakan oleh PPSU dan PJLP Kelurahan Koja sendiri. Jadi kegiatannya, ketika di jalan melakukan penyapuan jalan, itu ada juga pemilahan sampah. Kita kumpulkan, kemudian kita timbang, lalu dilakukan pengepresan. Gitu. Mudah-mudahan ini masih berjalan, dong. Apa makin ini? Kendor? Masih berjalan. Salah satu dampak positifnya itu saat ini sampah itu makin berkurang ya. Dampak positifnya itu mengurangi sampah. Tapi negatifnya jadinya pemasukan kita berkurang. Ini adalah salah satu pencemaran udara. Jadi emisi udara itu adalah pelepasan zat pencemar ke atmosfer, baik aktivitas amalia maupun buatan manusia. Kemudian pengertian pencemaran udara adalah emisi udara yang melebihi baku mutu. Jadi salah satu emisi gas rumah kaca bisa kita lihat di sini. Ini yang di atas langit itu seperti ada atmosfer, dinamakan atmosfer. Kemudian terjadi penebalan dinding atmosfer yang menyebabkan emisi yang dari bawah itu yang seperti berasal dari kebakaran, kemudian ada dari transportasi, lalu industri, gasnya itu harusnya kan naik ke atas. Ini malah karena ada penebalan, jadi dia kembali lagi ke bawah, yang menyebabkan adanya pencemaran udara di kita. Jadi menyebabkan juga pemanasan global dan berakibat perubahan iklim. Ini merasa nggak sih kalau sekarang itu panasnya tuh sama musimnya nggak stabil gitu ya, panas, kemudian hujan juga suka tiba-tiba mendadak gitu. Ini salah satunya. Pencemaran air limbah domestik itu adalah pengertiannya air buangan aktivitas mandi, cuci, dan kakus. Kemudian limbah cair industri itu berupa sisa proses kegiatan industri yang berbentuk cair. Jadi saat ini kondisi air kita bisa lihat ya di Kali Sunter itu semakin butek ya, keruh ya, semakin butek, kemudian endapannya juga semakin tebal ya. Ya, itu salah satu pencemaran air yang bisa kita rasakan dan berdampak untuk ke depannya gitu ya, akan semakin rusak gitu. Ini lokasinya di Penjaringan, Muara Angke. Itu. Jadi sudah kerasa lah gitu beberapa tahun ini abrasi. Jadi banyak daratan yang sudah menjadi lautan. Ini terbukti tadinya kan perkampungan ya. Di situ ada perkampungan, kemudian dia menjadi lautan sekarang gitu, tidak bisa ditempati lagi. Sehingga salah satu solusinya adalah membuat tanggul. Tanggulnya ini tinggi banget ini, dan akan makin tinggi lagi gitu terus-terusan. Karena menurut penelitian, laju penurunan muka tanah itu sekitar 11 cm per tahun. Jadi makin turun, airnya makin banyak gitu. Penyebabnya itu pemakaian air tanah yang berlebihan. Jadi seperti kayak, masih ada yang pakai air sumur nggak di rumah? Masih. Harusnya nanti kita ganti jadi pump ya. Karena sumurnya itu sekarang makin jelek juga kan kualitasnya, sumur tua. Kemudian pemakaian air tanah yang berlebihan, lalu lahan terbuka hijau semakin berkurang, kemudian gedung bertingkat dan bangunan yang semakin padat. Jadi makin tinggi bangunan, kayaknya bikin berat ya, bebannya tanah itu makin berat dan akan menjadi turun. Selanjutnya yaitu green building. Iya. Jadi green building ini impian rumah kita. Kita itu menginginkan bangunannya tuh
menggunakan energi yang seminimal mungkin. Jadi tidak hanya menggunakan listrik, tapi menggunakan energi panel surya untuk mengurangi energi yang kita ambil ya. Kemudian memanfaatkan ruang alam, lalu menggunakan energi yang dapat diperbarui dan menggunakan bahan yang bersifat ramah lingkungan. Atau juga biasa kita sekarang kan sering untuk di perkotaan ini tanahnya itu udah semakin sempit. Akhirnya kita mempunyai metode penghijauan itu menggunakan urban farming ataupun hidroponik. Ini adalah salah satu adaptasi perubahan iklim yang kita lakukan untuk menjaga bumi kita semakin lebih hijau gitu. Kalau untuk di Jakarta sendiri kan lahannya tuh terbatas. Akhirnya kita berupaya untuk melakukan kegiatan urban farming. Ini salah satunya di Kelurahan Koja, yaitu di Kebun Jampea. Ini salah satu untuk ketahanan pangan dan juga dengan penghijauan ini menyebabkan untuk menghijaukan lah gitu bumi kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.